Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya Evi Mafroda dari SD Negeri Duku Salam 02 Kecamatan Slawi akan memberikan materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 untuk kelas 5. Pada pembelajaran yang lalu disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Lalu, bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Yuk disimak. Usaha ekonomi kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Apa saja sih bentuk-bentuk usaha ekonomi bersama itu? Jenis-jenis usaha kelompok atau usaha bersama ada 3. Yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Dan yang ketiga adalah koperasi. Kita bahas yang pertama, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sih tujuan pendirian BUMD itu? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berikutnya adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Adapun beberapa macam BUMS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Yang kedua adalah persekutuan komanditer. Dan yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma.
Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian persekutuan komanditeur. Apa sih persekutuan komanditeur itu? Persekutuan komanditeur atau biasa disebut CV ya, didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Kemudian, badan usaha milik swasta yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi yaitu usaha kelompok yang dikelola dengan azas kekeluargaan. Koperasi ini lebih menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggotanya. Adapun koperasi itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama koperasi konsumsi. Kemudian yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam. Yang ketiga ada koperasi produksi. Yang keempat ada koperasi jasa. Dan yang kelima ada koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Sedangkan tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggotanya. Kemudian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Berikutnya, koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu dan tempe, dan pengusaha sapi perah. Kemudian koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Kemudian, jenis koperasi yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha itu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, penyediaan barang konsumsi,
penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, ya. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang adat istiadat yang terus dilestarikan di beberapa desa. Adat istiadat mengajarkan kita berbagai nilai-nilai luhur kehidupan seperti gotong royong, menjaga kelestarian alam, kejujuran, kesederhanaan, dan masih banyak nilai-nilai luhur yang lain. Salah satu adat istiadat di Indonesia yaitu Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi rosulan. Kegiatan rosulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau bulan Juli. Rosulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rosulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rosulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, catilan, wayang kulit, dan reog pon. Puncak keramaian acara rosulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap itu sendiri adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirap itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rosulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Ini diambil dari sumbernya Kitnesia.com. Nah, berikut ada beberapa contoh gambar rangkaian kegiatan rosulan. Tujuan pelestarian adat istiadat itu sendiri apa sih? Yang pertama yaitu tujuannya untuk melindungi adat istiadat serta sosial budaya di masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dan yang ketiga adalah memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Nah, sampai di sini materi pagi ini, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Ya, semoga bisa kalian pahami. Apabila ada yang ingin
ditanyakan, bisa kalian lanjutkan WhatsApp guru. Ya, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.